Kalau Gusde ini mengawal kita dari dunia nyata, Rizky mengawal kita dari dunia maya. Oke pemirsa, selamat datang di YouTube kamstuara.com. Oke, seperti yang telah saya janjikan di sejumlah sosial media ya, ada Facebook, ada WA Story, Instagram, bahwa tim Kamstuara ini yang bergerak di bidang community based waste to energy dan distributed power generation, termasuk di dalamnya kita juga menjadi startup supply and value chain management. Jadi mau tidak mau kita ingin membawa filosofi sepak bola. Saya mulai dari goalkeeper. Di situ ada Ahmad Rizal Mutakin. Selama ini Ahmad Rizal Mutakin adalah salah satu orang yang bisa melihat sesuatu secara objektif. Karena dia melihat dari bawah, dia bisa melihat kanan, kiri, depan, kemudian tantangan yang akan dihadapi seperti apa, dan solusi yang pas itu seperti apa, karena dia melihat secara luas gitu. Memang Ahmad Rizal Mutakin ini sosok orang yang teliti dan sebagai lulusan teknik elektro, menyukai ilmu matematika, itu sangat membantu tim dalam mengambil suatu keputusan. Dia juga selalu bisa mendokumentasikan segala sesuatunya dengan sangat baik, sehingga tidak ada celah untuk bisa, dalam tanda kutip, kecolongan gol lah, istilahnya kayak gitu. Dan alhamdulillah selama 5 tahun ini Rizal sangat bekerja dengan baik bersama tim, dan patut untuk dijadikan panutan lah untuk keempat back di depannya. Dari sisi pemain belakang, di sana ada lalu Dani Sapriyadi di back sayap kiri dan lalu Aprian Hamdani di back sayap kanan. Nah, kedua orang ini masih muda ya. Mereka adalah putra asli daerah juga di NTB, sudah bekerja cukup lama di Bali dan juga NTT. Jadi fisik mereka, kemudian keahlian mereka di bidang operasi bisa membuat tim ini maju mundurnya tuh enak gitu. Kadang menyerang, kadang bertahan. Pada saat menyerang mereka bantu menyerang, pada saat bertahan mereka juga bantu bertahan. Jadi fisik dan stamina mereka itu yang menjadi kekuatan tim. Di sisi back, di situ ada Gusde ya. Pak Gusde ini mengawal pertahanan kami lah, dari sisi sosial kemasyarakatan, dari sisi UKM, teknologi ya, yang ide-ide kita itu bisa direalisasikan oleh Pak Gusde. Nah, kemudian di back kanan, di situ ada Rizky. Rizky ini memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan juga microcontroller. Jadi sangat dibutuhkan oleh suatu startup company yang bergerak di bidang supply and value chain management, apalagi kita membutuhkan database yang banyak. Hal ini sudah dibuktikan pada saat kami memenangkan startup competition di PGN, di mana konsep IoT melalui klisi ya sangat diapresiasi oleh perusahaan gas negara tersebut. Namanya di era teknologi informasi seperti ini, gadget di mana-mana, digitalisasi ada di mana-mana, otomatis kita membutuhkan sosok Rizky untuk bisa mengawal kami dari sisi dunia maya. Kalau Gusde ini mengawal kita dari dunia nyata, Rizky mengawal kita dari dunia maya. Nah, kemudian kita juga Kamstuara memiliki dua central midfielder ya. Kedua orang ini kurang lebih mirip seperti Gattuso dan Pirlo di AC Milan, kemudian Scholes dan Roy Keane di Manchester United, di mana mereka memiliki peranan untuk menyeimbangkan tim. Yang pertama itu ada Pak Brunner ya. Pak Brunner ini ahli di bidang environmental engineering, kemudian ahli circular economy, dan juga cukup memiliki kompetensi di bidang kimia dan juga biologi. Keberadaan beliau ini di tim ini sangat sentral karena dia bisa berbicara dari sisi akademik, bisa juga berbicara dari sisi praktis, dan juga memberikan pertimbangan kepada tim dalam mengeksekusi sesuatu. Nah, sedangkan tandemnya adalah Pak Tulus ya. Pak Tulus ini adalah ahli supply and value chain management. Tentunya hal-hal yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif itu sangat diperlukan oleh tim
Kenapa kita membutuhkan Pak Tulus? Karena ya konsep kita adalah community base gitu. Kita memproduksi dan mengumpulkan raw material berupa pellet, kemudian kita tentukan kualitasnya gitu. Kita harus mengetahui kualitasnya dan itu harus connect dengan off-taker kita. Kemudian dari sisi sayap kanan, di sini ada Pak Sony Jatnika Sundajaya. Nah, beliau ini adalah pakar yang juga menciptakan konsep peyemisasi. Nah, jadi sayap kanan ini biasanya identik dengan memberikan penetrasi dari sayap, layaknya David Beckham pada saat dulu di Manchester United. Nah, Pak Sony ini sangat berperan untuk bisa melambungkan informasi-informasi yang terkait dengan peyemisasi, tos, pelet yang bagus itu seperti apa, briket yang bagus itu seperti apa. Nah, ini informasi-informasi ini yang diumpankan kepada striker untuk bisa dieksekusi, ya. Kemudian di sayap kiri juga memiliki peran melakukan penetrasi dari sisi sayap kiri, layaknya Ryan Giggs di Manchester United, ya. Di sini ada Pak Djoko Hastowo, ya. Beliau adalah pakar industri ketenagalistrikan yang memang betul-betul menguasai mulai dari transmisi, distribusi, dan juga dari sisi pembangkitan. Nah, kenapa kita membutuhkan sosok Pak Djoko Hastowo ini? Karena TOS ini sangat bersentuhan dengan industri ketenagalistrikan. Kita memiliki program co-firing yang sudah menjadi program nasional. Kita juga punya program distributed power generation di mana mengimplementasikan TOS ini, membuat pembangkit skala kecil bahkan hibrid. Nah, kita membutuhkan keahlian dari pakar ketenagalistrikan seperti Pak Djoko Hastowo. Nah, sebagai playmaker adalah Pak Supriyadi Legino. Ya, kita tahu Pak Supriyadi Legino ini adalah inisiator dari TOS bersama Pak Sony Jatnika Sundajaya dan juga pakar listrik kerakyatan. Nah, keberadaan Pak Supriyadi Legino sebagai playmaker ini penting, ya. Beliau bisa melihat tidak hanya ke depan, tapi juga bisa melihat ke belakang. Pak Supriyadi mampu melihat potensi strikernya, ya, posisi strikernya itu kira-kira cocok atau tidak untuk melakukan suatu penetrasi. Bisa melihat juga ke belakang apakah tim di belakangnya ini bisa memberikan suplai bola yang baik seperti itu. Dan bisa dikatakan mungkin Pak Supriyadi ini seperti Lionel Messi, cukup tenang, kemudian bisa berkomunikasi dengan tim, bisa berkomunikasi juga dengan audiens, ya, dan bisa membuat sang striker ini nyaman untuk bisa mencetak gol. Nah, kemudian di posisi striker tentu ada saya. Kalau dari sisi lapangan jelas saya membutuhkan Rizal, lalu Aprian, lalu Dani, kemudian Rizky dan juga Pak Gusde untuk bisa mengawal lokasi proyek yang sedang saya jalankan. Kemudian dari sisi non lapangan, ya terus terang saya membutuhkan Pak Brunner dan juga Pak Tulus, ya, untuk bisa mendapatkan referensi, untuk bisa mendapatkan data. Kemudian ya jelas saya membutuhkan Pak Sony, Pak Djoko Hastowo dan juga Pak Supriyadi untuk bisa memberikan masukan-masukan, informasi-informasi yang sebenarnya saya nggak tahu karena saya bukan orang teknik, ya. Pengetahuan saya tentang energi dan ketenagalistrikan juga cukup minim. Jadi saya berusaha untuk bisa mencerna pengalaman-pengalaman dari ketiga orang ini untuk bisa saya cerna dan coba saya implementasikan. Dan ketika saya melakukan penetrasi, saya mencoba untuk mengkonvert bahasa teknis ini menjadi bahasa yang populis. Nah, dan alhamdulillah dalam waktu 5 tahun ini, alhamdulillah sudah banyak titik-titik yang mengimplementasikan TOS, ya, diantaranya Kupang, ya, kemudian di NTB, di Lombok, kemudian di Bali, di Kelungkung, di mana itu yang pertama, kemudian yang terakhir ini adalah di Jepara, ya, dan alhamdulillah sekarang juga sudah dikenal oleh sejumlah negara. Terakhir saya mendapatkan Australian Award 2019, sempat diundang ke Denmark saat itu oleh pemerintah Denmark pada 2018. Mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini kita semua bisa saling bahu-membahu, berkolaborasi, dan juga berpikir realistis bahwa sudah saatnya kita saling bergotong royong, meminimalisir impor, kemudian memberdayakan masyarakat, karena negara kita ini adalah negara kepulauan.
kepulauan, negara perairan, dan juga banyak sekali budaya dan adat yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak bisa disamaratakan. Kita harus bisa masuk secara desentralisasi dan membangun wilayah tersebut dan membuat segala sesuatunya terkoneksi. Nah, itu adalah tugas dari kita semua, dan insya Allah kami mempunyai cara dan solusinya berdasarkan hasil pengamatan kami, eksperimen kami, dan juga uji coba kami selama 5 tahun ke belakang ini. Oke, salam TOS untuk Indonesia, salam TOS kelistrikan Indonesia, dan salam TOS untuk masa depan Indonesia.